morfologinya lah semua, ciri-ciri secara tanamannya bagaimana, terus apa bagian tanamannya yang diambil, terus bagaimana cara mengambil sampelnya, terus mengolah menjadi simplicianya bagaimana, penyimpanan simplicianya juga. Itu sih bebas ya. Kalian apakah bikin selengkap itu atau seadanya. Jadi fenol itu adalah senyawa yang memiliki cincin aromatik dan adanya satu atau dua gugus OH. Nah, ini contohnya hidroquinon, di mana cincin aromatik terus ada ikatan dengan gugus hidroksil OH. Atau di pirogalol juga ada contohnya ini. Ini ada struktur standar dari fenol seperti ini. Terus kemudian ada senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari 2, disebut polifenol. Nah, ini contohnya ada tanin, flavonoid. Ini sudah kita pelajari bagaimana cara penetapan kadarnya. Kemudian ada melanin dan lignin. Nah, bagaimana karakteristik senyawa fenol itu sendiri? Senyawa fenol termasuk ke dalam senyawa aromatik. Nah, senyawa fenol murni dapat menimbulkan rasa panas seperti terbakar jika bersentuhan langsung dengan kulit. Kemudian beberapa senyawa fenol bersifat toksik terhadap beberapa serangga atau hama. Nah, jadi senyawa fenol itu sendiri bagi tanaman itu juga ada manfaatnya. Dia bersifat toksik terhadap beberapa serangga atau hama. Kemudian oleh pengaruh cahaya dan udara, senyawa fenol secara perlahan menjadi gelap. Nah, poin ini penting untuk kalian ingat atau kalian catat, bahwa ketika kalian mempunyai senyawa fenol atau ekstrak fenol, itu mesti disimpan di ruangan atau di tempat wadah penyimpanan yang kedap cahaya dan udara. Karena ini fenol dan fenolat, kemudian ada fenilpropanoid. Nah, untuk senyawa fenol itu tersebar luas dalam tumbuhan, misalnya hidroquinon, orsinol, katepol, pirogalol, dan fluoroglucinol. Nah, ini contoh senyawa fenol yang paling sederhana. Nah, kemudian sama dengan flavonoid, ya umumnya berikatan dengan gula untuk glikosida. Terus kemudian terdapat senyawa fenol yang berikatan dengan karboksilat, contohnya asam salisilat, hidroksibenzoat, ataupun vanilat. Nah, di sini kalian bisa lihat ini gugus karboksilat ya. COOH, ini aromatiknya, ini OH, gugus hidroksinya, ini fenol namanya, terus kemudian berikatan juga dengan karboksilat. Nah, ini ada karboksilat itu COOH, makanya ada contohnya namanya asam salisilat. Nah, kalau kalian lihat salah satu senyawa fenol itu adalah contohnya hidroquinon. Nah, mungkin dibagi perempuan-perempuan atau kaum hawa ini sangat sudah kenal dengan hidroquinon, karena biasanya kosmetik yang digunakan itu mengandung hidroquinon. Bahkan ini menjadi salah satu andalan bagi kaum hawa untuk menghilangkan flek di wajahnya atau memutihkan kulit wajah, hidroquinon ini. Nah, ini salah satu senyawa fenol yang cukup terkenal ya, dan pemanfaatannya sudah banyak digunakan di kosmetik. Tapi selain dia bermanfaat, dia juga berbahaya. Nah, jadi bagi kalian yang menggunakan kosmetik mengandung hidroquinon, nah itu hati-hati. Baca aturan pakainya, ketahui dosisnya berapa lama pemakaiannya. Nah, sebaiknya itu sesuai dengan resep dokter, jangan asal pakai saja, jangan asal beli, kelihatan murah dan banyak endorse-nya kalian gunakan. Barang yang banyak endorse itu belum tentu baik ya. Kalian harus tetap percaya dengan NIE, nomor izin edar, ada izin Badan POM-nya atau tidak, terus sudah ada resep dari dokter atau belum, itu penting. Ini yang terkenal, kalian mungkin sudah tahu itu. Bahkan ada beberapa kasus dengan hidroquinon ini terhadap industri kosmetik. Nah, kemudian ada senyawa fenilpropanoid. Nah, merupakan senyawa fenol dengan rantai samping yang terdiri atas 3 atom karbon. Contohnya itu ada asam hidroksisinamat, fumarat, kafeat, ferulat, sinapat, jenis namanya hampir sama semua ya. Ada akhiran at di belakangnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini contoh 3 atom karbon yang berikatan dengan
gugus aromatiknya. 1, 2, 3. Nah, ini contoh dari senyawa fenilpropanoid. Nah, kemudian bagaimana sebaran senyawa fenol itu sendiri? Nah, senyawa fenol itu tersebar luas pada tumbuhan, terutama dalam tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik. Kemudian, fenolat ini tersebar luas di tumbuhan berbiji, tumbuhan Angiospermae. Kemudian beberapa senyawa fenol merupakan komponen minyak atsiri. Contohnya seperti timol dan karvakol ditemukan dalam Thymus vulgaris, kemudian ada katekol, kemudian ada asam salisilat yang terdapat dalam daun Glauteria. Nah, ini jadi senyawa fenol ini senyawa yang paling banyak ditemukan ya, sangat luas sebarannya pada tumbuhan. Bahkan ada flavonoid tergolong senyawa fenol, tanin juga senyawa fenol, ada lignin tadi juga. Terus kalau kalian perhatikan, kalau misalnya kalian bahas, otomatis ada khasiat farmakologis atau efek farmakologisnya. Karena senyawa fenol ini cukup banyak di tanaman ya, baik di sayur-sayur atau buah-buahan, jadi menarik untuk dibahas. Nah, jadi salah satu efek farmakologis atau khasiat dari senyawa fenol itu adalah penangkal radikal bebas, sama dengan tanin dan flavonoid yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi karena khasiat utamanya itu sebagai antioksidan, otomatis dia bisa menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Kalian sudah tahu harusnya itu apa radikal bebas, itu senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh yang dapat mengganggu keseimbangan sel atau DNA kita. Jadi karena dia reaktif ya, jadi dia selalu mencari senyawa-senyawa yang bisa mereka ganggu. Nah, kalau masuk ke tubuh, dia mengganggu DNA kita atau sel kita, atau bisa saja merusak protein atau enzim yang ada di tubuh kita. Nah, dengan adanya senyawa antioksidan, misalnya fenol atau flavonoid, nah radikal bebasnya berikatan dengan fenol atau flavonoid itu, jadi tidak jadi mengganggu tubuh kita. Banyak contoh radikal bebas yang sering kalian temui, yang sering kita temui, misalnya asap rokok. Bagi perokok, tolong dikurang-kurangin rokoknya, baik itu perokok pasif atau aktif, itu berbahaya. Kemudian ada di asap kendaraan, bagi kalian yang sering nongkrong di pinggir jalan, dikurang-kurangin. Terus polusi udara lainnya, misalnya dari asap pabrik atau dari senyawa-senyawa lainnya yang berbahaya. Nah, itu lama-kelamaan bisa menjadi kanker di kita karena terpapar radikal bebas secara terus-menerus, jadi sel atau DNA kita jadi rusak, dapat berpotensi menyebabkan kanker. Nah, makanya di khasiat keduanya berpotensi mencegah kanker. Nah, jadi karena dia memiliki efek antioksidan yang baik, dia memiliki potensi untuk dapat mencegah kanker. Bukan mengobati ya, tapi mencegah, itu beda. Pembuatan simplicianya dulu. Nah, kalian jangan sampai melupakan bagaimana pengambilan sampel yang baik. Nah, itu harus diketahui bagaimana pengolahannya, terus bagaimana penyimpanannya. Setelah dia jadi simplicia, bagaimana menyimpannya. Nah, itu penting. Kemudian setelah kita punya simplicia, kita lanjutkan dengan metode ekstraksi. Jadi apa metode ekstraksi yang kita gunakan terhadap sampel kita itu? Misalnya maserasi ataupun MAE. Nah, ini adalah dua metode ekstraksi yang saling berbeda. Maserasi adalah teknik konvensional, MAE atau microwave assisted extraction adalah non konvensional atau yang sudah lebih canggih. Nah, di sini banyak ya perbedaan antara maserasi dan MAE ini. Kalau maserasi butuh waktu berhari-hari, MAE cukup waktu 5 menit saja. Jumlah pelarut juga otomatis MAE lebih sedikit. Nah, bagi kalian, kenapa Pak ada metode ekstraksi seperti itu? Bagaimana memilihnya? Nah, ini salah satu cara memilihnya, yaitu kalian harus tahu dulu senyawa apa yang kalian cari. Nah, dengan begitu kalian tahu sifat, melakukan uji identifikasi. Nah, misalnya ini reaksi warna yang umum digunakan adalah Folin Thiokalteo. Nah, ini sudah kalian gunakan di praktikum, reaksi Folin ini.
Kemudian ada beberapa contoh lainnya adalah vanilin asam klorida pekat, ada vanilin asam sulfat pekat, dan ada reaksi Gibbs namanya. Nah, kemudian ada senyawa fenol yang dalam bentuk polifenol, misalnya golongan flavonoid. Uji identifikasinya dapat dilakukan dengan kromatografi, misalnya karena kromatogram berdasarkan warna fluoresensi di bawah sinar UV. Nah, itu ada beberapa contoh yang saya tuliskan. Misalnya ini, ketika kita punya senyawa fenol, yang kita percaya ada fenol, kemudian kita tambahkan FeCl3 dalam air dan etanol, jika membentuk warna hijau hingga biru hitam, nah itu positif mengandung senyawa fenol larutan kita tersebut. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu senyawa fenol ditambahkan dengan larutan brom dalam sejumlah air. Akan terbentuk endapan putih yang segera larut. Nah, jadi ketika kita tambahkan larutan brom pada ekstrak kita itu akan terbentuk endapan putih menggunakan metode KLT, densitometri, dan penetapan kadar fenol total dengan metode Follin-Chiocalteu. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan 20 ml etanol 70%. Setelah itu kita tempatkan pada alat vortex selama 30 menit. Didiamkan selama 2 jam, kemudian kita saring dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml. Kemudian cukupkan volumenya hingga tanda batas. Nah, ini setelah itu kita lanjutkan dengan membuat larutan pembanding. Setelah kita bikin larutan ini, yang pertama, kemudian kita lanjut ke buat larutan pembanding, yaitu 0,1 etil parametoksisinamat dalam etanol 70%. Setelah itu